Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita sambut beliau adalah Profesor Azril Azhari. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Kebetulan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Syam. Luar biasa sekali Pak Syam juga. Beliau adalah sebenarnya lebih tuan rumah daripada saya. Tepuk tangan dulu. Sebagai luar biasa tamu kita gitu. Ya. Tapi ini sih kira pas Pak Ijal. Karena ternyata pariwisata itu bukan ilmu humaniora, Prof ya. Bukan. Saya maaf, saya orang sastra. Jadi ilmu humaniora lebih banyak ya. Yang selalu saya kenal itu vokasional macam-macam itu. Tapi hampir semua orang dari perguruan tinggi menyatakan dia ilmu humaniora atau ilmu sosial. Gitu. Padahal bukan. Nah, ternyata saintis. Jadi pas banget nih. Kita akan membahas sebenarnya berkaitan dengan ini soal sengkarut Mandalika, Prof. Iya. Membahas itu soal Mandalika karena gini, Prof. Kalau kita lihat misalnya ternyata pertanyaan saya mungkin agak sederhana ya. Apa yang salah di sana? Pertama adalah karena kita tahu di Mandalika ini biayanya begitu sangat besar dan sekarang ini Prof data kami ternyata yang kami dapat data yang persedaran di publik gitu ya, kita tahu semua ternyata kita masih ada utang yang harus dibayar. Kalau utang kan kalau tidak dibayar itu kan berbahaya, Prof. Iya. Betul. Pertanyaannya siapa yang akan bayar? Kita masih punya utang 4,6 triliun. Betul. Siapa yang bayar ini? Dan kapan harus lunas? Di luar utang negara saja sudah ada merugi lagi. Itu utangnya belum loh gitu. Lalu kemudian di sana setiap event jadi merugi. Fasilitas itu sudah berfungsi, tapi ternyata event yang dilakukan selalu bahkan yang terakhir baru kemarin itu justru rugi 100 miliar. Ya, kawan saya ini orang Papua, Prof. Kalau 4,6 triliun tambah 100 berarti kan 4,7 triliun. Iya. Ya, kalau untuk motor GP ruginya adalah 50, tapi WSBK itu 100. WSBK 100 ya, betul. Jadi berarti kenapa bisa terjadi demikian? Apa yang salah di Prof? Feasibility study-nya kan atau apa nih, Prof? Saya berpikir secara logik saja ya. Sebelum kita membangun itu harusnya ada studi dulu kan. Studi kelayakan. Nah, kalau sudah layak baru kita laksanakan. Nah, sekarang permasalahan ini bagaimana? Ini layak atau tidak? Itu feasible atau tidak? Itu disebut studi kelayakan. Kita berandai saja ya. Kita anggap ini sudah layak pada saat itu. Nah, jadi seharusnya apapun pelaksanaannya jangan sampai merugi ya, sama juga sampai berutang. Ini kan dua nih, berutang di pembangunan, merugi setiap event. Nah, ini salah. Atau kita ingin mengejar sesuatu, mengabaikan studi kelayakan kita. Misalnya gengsi kita. Gitu. Mungkin ya. Nah, ini yang harus dikaji. Coba evaluasi dengan baik. Nah, ini bermasalah benar. Apalagi kalau saya dengar itu yang disebut berhutang itu ada dua macam. Ada short term, yaitu 1, sekian T, sama yang long term yang 3,4 T-nya itu. Jadi jumlahnya sehingga 4,6 T itu. Nah, ini beban siapa? Apakah mau kita jadi beban pemerintah? Kalau beban pemerintah, siapa yang bayar? Rakyat. Jadi bukan pemerintahnya, tapi rakyat. Apakah rakyat kita di Prof. Iya, betul. Nah, ini yang jadi masalah itu adalah bebannya siapa jadinya. Nah, jangan begitu saja seenaknya. Ini kan BUMN. Nah, dari BUMN ini seenak saja mengejar bahwa ini akan menjadi beban yang apakan kepada pemerintah saja gitu. Nah, ini yang barangkali menurut saya yang harus kita klarifikasi studi kelayakannya. Jadi apa betul studi kelayakannya itu hanya abal-abal atau benar? Nah, ini harus dievaluasi betul nih kita. Nah, menarik gitu, Prof. Saya soal studi kelayakan kita anggaplah baik gitu. Benar. Tapi absah. Kan akhirnya kemudian fakta kita masih berhutang gitu ya. Dan belum dapat keuntungan lah, bahkan rugi gitu ya. Berarti ada problem. Kedua, tadi mungkin faktor gengsi agak lebih ke situ gitu ya. Atau jangan-jangan justru pesanan. Ini ada titipan gitu, pesanan. Karena gini, Prof. Ini bukan pemikiran orang awam aja lah ya. Saya mencoba melakukan penelusuran ke belakang gitu ya. Proses timingnya gitu loh. Timingnya ternyata 2019 dipaksakan untuk dibangun. Pandemi. Jadi kalau kita pada saat itu berarti kan semua dunia itu kan ditutup, close. Dan data BPS sendiri kan sebenarnya salah satu yang terpuruk kan yang kena pariwisata.
Ya. Dan turun bahkan sampai 87% kan ininya. Jadi apa yang sebenarnya ini? Motivasinya Sarkop. Atau ini cuman gengsi-gengsian sampai ada orang yang nitip buat ngebangun harus jadi gitu. Posisinya harus dipaksakan lagi pada saat lagi pandemi harus dibangun. Ya. Ini kan yang dibangun ini kan sport tourism. Ya. Nah, sport tourism itu harusnya ada dua hal kan. Yang dimana masyarakat juga berminat terhadap sport itu. Berminat bukan hanya peserta, tapi penonton juga. Bukan hanya peserta saja. Peserta mungkin boleh berapa level, karena MotoGP mungkin untuk level tertentu, oke. Tapi penontonnya juga segmentednya. Jadi kalau kayak bola, saya pasti untung ya. Gitu. Kalau Misalnya, kalau badminton, ya pasti itu keren ya gitu. Jadi itu, tapi ini kan MotoGP yang memerlukan high risk. Saya bukan high cost ya, Bang, high risk. Nah, sudah diperhitungkan tidak high risk ini pada saat membuat studi kelayakan. Nah, ini yang jadi bermasalah. Jadi harus kita evaluasi high risk-nya ini bagaimana. Apakah memang nanti enak saja kita bebankan aja kepada pemerintah, nanti rakyat yang menanggung. Nah, ini kan jadi berat. Bahkan pemerintah daerah bilang serahkan kepada kami, akan kami kelola. Nanti lebih parah lagi. Nah, ini bagaimana nih konsep daripada kitanya yang 5 destinasi super prioritas kan. Ini kan termasuk yang 5 super prioritas dan juga yang 10 ya, termasuk pengembangan tersebut. Nah, ini menurut saya harus dievaluasi betul. Apakah studi kelayakannya. Jadi jangan gampang saja kita bilang ya, oke, karena ini BUMN tanggung aja oleh pemerintah. Nanti rakyat juga yang menanggung. Nah, tapi what's next dan juga kenapa ini sampai terjadi? Itu kan harus kita. Yang salah ya harus kita benahi. Yang harus kita tentukan. Jadi jangan sekarang siapa yang salah? Nggak ada katanya kan susah juga kita. Ini kok bisa terjadi? Pertama hutang pembangunan, kedua adalah rugi setiap event. Kalau setiap event rugi ya buat apa dilaksanakan kan? Berarti apa mau dihapus? Betul. Ya, perencanaannya bermasalah segala berarti. macam. Nah, kan berarti ya setiap pelaksanakan jadi maintenance sekian persen itu kan harus kita laksanakan. Belum lagi di mana rakyat tadi yang tinggal di sana, masyarakat yang harus dimarginalkan pinggir. Nah, itu berapa kerugian sosial efeknya. Nah, kita pernah menghitung nggak multiplier effect terhadap adanya kegiatan sport tourism tersebut. Jadi ada direct effect-nya, indirect dan induce effect-nya. Padahal kan konsepsi wisata itu kan sederhana kan. Ya. Orang datang cari kebahagiaan. Orang yang didatangi pasti sejahtera. Masyarakat juga, ya masyarakat juga dia happy ya, dia berapa untung dan sebagainya. Nah, artinya bahwa pariwisata itu wajib hukumnya adalah community based tourism. Jadi wisata yang berbasis kepada masyarakat, bukan hanya BUMN saja yang kaya, masyarakatnya juga harus kaya. Bagaimana caranya? Ya silakan. Apa mereka berpartisipasi di dalam, ya, setiap kegiatan, membuat souvenir dan sebagainya, itu silakan bisa diatur. Tapi waktu awal, waktu awal dibuat desain studi kelayakannya ini, menurut Prof memang ada sesuatu yang missing ya, yang agak kelihatannya ada yang missing, yang terlalu memikir over gitu. Jadi padahal tidak memikirkan community based tourism. Nah, belum lagi ya saya nggak tahu ya, masyarakat yang dimarginalkan yang pindah itu kan mereka juga berdoa kan. Ya. Saya takut doanya itu makbul. Itu penting. Karena ada hukum itu. Iya. Orang-orang yang terpinggirkan itu langsung termarginalkan itu mungkin doanya barangkali saya juga nggak tahu ya. Mungkin bukan ya. Mudah-mudahan bukan gitu. Semoga bukan. Mudah-mudahan bukan. Tapi kita kan harus menghitung berbagai aspek segala macam kan. Karena UNWTO mensyaratkan setiap kegiatan itu harus community based tourism. Jadi berwisata kita atau pariwisata harus berbasis pada komunitas. Dan juga makanya baru bisa sustainable. Ya kan, sustainable tourism itu terjadi apabila masyarakat juga mendapat happy tadi, dia mendapat apakah dia dapat bagian souvenirnya. Kalau enggak kan digarap oleh BUMN semua, termasuk souvenir semua segala macam. Nah, jadi masyarakat di mana? Berarti monopoli Prof di situ konsepsinya. Ya kita harus evaluasi. Dia keluar dari konsep community base itu kan? Iya betul. Jadi community base itu ya kita lihat dia bisa nggak meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan ini paling penting. Berapa? Ini pernah dihitung atau tidak? Saya mendengar bocoran sebenarnya dari Kementerian Pariwisata gitu ya. Untuk sekarang ini setelah kejadian ada utang, ada ini, sudah ada apa ya Prof dijadikan agenda khusus untuk evaluasi keberadaan proyek ini?
Saya rasa ya wajib, menurut pendapat saya. Walaupun sekarang kan diambil over oleh Injourney ya, itu BUMN. Nah, BUMN ya. Ya walaupun teman juga ya. Jadi mereka harus. Tapi menurut saya itu harus evaluasi betul. Ya. Jangan sampai. Kan gini, Bro. Ada memang dari biasa kalau dari sisi keuangan kan bisa itu antara keuangan negara, BUMN gitu ya. Tapi kan di ini kan aset, ada ini gitu, ada masyarakat gitu loh. Maka perwakilan negara full di situ ya. Evaluasi belum ya. Ya, kalau disebut BUMN kan termasuk negara. Negara sebenarnya. Jadi nggak ada yang disebut private di sana kan? Di mana? Siapa yang nanggung? Ya negara. Negara siapa? Rakyat. Ya kita ini. Kita lagi. Jadi akhirnya gimana? Ya evaluasi total aja. Tapi secara masalahnya ini kan sudah ada bangunan, mau diapakan? Nah, artinya bahwa ya memang karena itu kan khusus untuk MotoGP dan USBK itu kan dua hal itu yang kira-kira fokus ke sana kan. Untuk yang lain kan nggak mungkin, untuk bola kan. Untuk lari nah juga nggak mungkin kan. Untuk lari 10K kan bisa di mana saja ya, di kota juga bisa ya. Nah ini permasalahannya harus dikaji lebih mendalam menurut saya. Lihat studi kelayakannya. Nah, bisa nggak kita dapatkan studi kelayakan mereka sehingga ini bisa terjadi demikian. Ya kita harus buka-bukaan, dalam artinya bukan buka-bukaan, terbuka. Supaya jangan begitu gampang terjadi hutang, terjadi merugi, ya udah bebankan aja kepada negara. Harus dikaji secara mendalam. Apakah ini gengsi, apakah ini titipan, atau kesalah hitungan daripada studi kelayakan bisa juga terjadi. Salah juga rumus juga bisa juga terjadi. Nah, disinilah peranan orang pariwisata itu secara ilmiah. Makanya scientific approach di dalam pariwisata ini berhak. Karena pariwisata sekarang itu tidak lagi pariwisata seperti dulu. Karena sudah terjadi pergeseran paradigma pariwisata dunia dan juga Indonesia. Saya tidak tahu akhirat ya, karena ini dunia aja baru kita sudah, dan ini sudah terjadi pergeseran paradigma pariwisata. Nah ini sudah disadari nggak oleh kita? Nah kalau kita berpikir ya, pariwisata sudah bergeser, shifting itu bergeser, bukan berubah. Kalau berubah itu change. Nah ini bergeser itu yang lama tetap ada, tapi makin lama makin berkurang, muncul yang baru. Bukan berubah total. Itu disebut pergeseran, shifting. Kalau kita lihat sebelum 1980, saya nggak tahu ini sebelum 1980 kan bukan ya, baru kan ini dibuatnya. Baru. 1980 itu memang pariwisata kita itu masih mass tourism. Jadi wisata yang disebut quantity, jumlah wisatawannya. Nah, ini yang dihitung. Saya rasa kan bukan itu yang harus dihitung, jumlah wisatawannya. Nah, sekarang dari tahun 80 sampai tahun 2000 itu sudah masuk alternatif tourism. Jadi wisata sudah mencari bentuknya, disebut alternatif tourism. Tetapi tahun 2000 sampai 2020 itu quality tourism. Nah, jadi pariwisata dikembangkan, dibangun berdasarkan kualitas. Nah, disinilah muncul tahun 2010 itu dengan film, mungkin masih ingat, Eat, Pray, Love, Julia Roberts. Nah, disitulah muncul ada konsep serenity, spirituality, dan sustainability. Serenity itu ketenangan diri, tadi katanya ketenangan diri. Spirituality ketenangan batin, bukan agama ya, spiritual ketenangan batin, dan juga baru bisa sustainability. Nah, inilah makanya Bali muncul tahun 2010 tuh meledak tuh gara-gara film ini. Karena ada serenity, ketenangan. Nah, tahun 2020. Nah, ini artinya kita sudah menghitung bukan jumlah wisatawannya, tetapi berapa lama dia tinggal di sana, length of stay-nya, living-nya, length of stay-nya. Kemudian spend of money-nya. Berapa banyak uang yang dia belanjakan di situ untuk pariwisata itu. Jadi bukan jumlah. Biarlah orang medium ke atas, tapi dia jumlahnya nggak usah terlalu banyak, itu bisa, itu sangat bagus. Jadi artinya kita spend of money juga berkembang. Sehingga yang ketiga adalah sharing sektor pariwisata. Nanti kita bicarakan sektor, itu belum ada sebenarnya. Pariwisata terhadap GDP kita. Jadi gross, nah, itu jadi bukan jumlah devisanya, tapi berapa persen terhadap PDB kita. Masih rendah. Perhitungan saya cuma 5%. Jadi masih rendah. Apakah pariwisata menjadi unggulan? Masih question mark. Itu saya mau tanya tuh Prof, kalau di data kita ya, di data APBN itu kan hanya mencapai sampai 6-7% lah kontribusi ke PDB kita kan. Ya. Sementara kalau kita lihat misalnya berapa pulau, katakanlah semua wisata pulau 17.000
Lalu kemudian ya Prof mengadakan sayembara lomba desa yang anugerah desa wisata Indonesia. Pemerintah selalu menyebut ini posisi yang bisa menjadi penyangga, tapi kan fakta belum itu. Ya itu tadi, kalau hitungan saya 5% juga nggak nyampe, hitungan saya. Makanya harus kita hitung tuh. Berarti klaim pemerintah kita sudah klaim saja masih orang tinggi. Klaim tapi data dari mana? Kenapa? Multiplier effect kita belum mampu menghitungnya. Multiplier effect itu adalah direct effect, pengaruh langsung, tambah indirect effect, pengaruh tidak langsung, tambah induce effect, pengaruh ikutan, dibagi total effect, baru bisa menjadi multiplier effect. Nah, induce effect itu belum bisa ngitung kita. Yang ada direct sama indirect. Jadi berapa lagi banyak? Ya, kita apa minus atau plus kita nggak tahu. Nah, ini yang jadi masalah di kita. Selalu berbangga kita, wisatawan datang, kita ngambil devisa. Tapi jangan lupa, wisatawan nasional yang keluar outbound berapa banyak menghabiskan devisa kita. Kalau kita hitung mungkin menjadi 0 atau minus barangkali. Kalau tapi saya nggak mau buka angkanya, ya, atau nggak mau buka angkanya, itu jadi masalah. Kita udah menghabiskan devisa, tapi yang outbound berapa banyak? Ke Singapura, shopping tourism, Korea, Jepang, yang terbanyak Singapura. Nah, jadi artinya itu harus kita pikir. Nah, saya lanjutkan lagi paradigma tadi quality tourism. Begitu ada COVID tahun 2019, nah itu muncul krisis pandemik COVID 2019. Muncul, alhamdulillah sekarang sudah endemik ya. Nah, oke, tapi jangan lupa itu virus. Itu virus itu ya, virus nggak akan hilang di muka dunia, di muka bumi. Sama aja dengan flu, virus tidak akan hilang, tapi melandai ya. Nah, jadi artinya pada saat krisis itu muncul, nah di situ muncul yang disebut customized tourism. Pariwisata yang customized. Nah, nanti kita kaitkan dengan Mandalika nanti ya, ujungnya. Nah, customized itu harus apa? Dia harus personalize, personal sekali terhadap perilaku wisatawan kita, dan juga dia harus jadi customized, jadi personalized, dia juga harus localize, harus lokal, betul harus diangkat, sama dia smaller in size. Tidak akan lagi pariwisata yang bentuk bus yang besar-besar, jumlah kecil. Nah, ini harus diperhitungkan. Nah, akhirnya berkembang yang disebut special interest. Nah, kalau sport tourism masuk atau tidak? Kalau sport tourismnya itu yang banyak diminati oleh masyarakat kita, ya, baik penontonnya maupun yang pelakunya. Nah, ini yang harus dilihat. Misalnya health tourism, ya. Health tourism ini ada terkait dengan sport tourism juga. Health tourism itu ada medical tourism, tapi yang terdekat dengan sport tourism ada wellness tourism. Wisata kita sampai kebugaran. Wah, ini kan paling laku, tapi kita diambil alih oleh Thailand ya. Kan Thailand yang ngambil untuk wellness tourism. Itu sumber uang besar di wellness tourism. Kenapa nggak kita kaitkan sport dengan wellness tourism tadi? Sport kita sampai kita sehat, misalnya yoga atau silat, pencak silat, kita mengadakan ketangkasan, kita sehat semua. Nah, orang kan akhirnya banyak belajar silat juga kan ke Indonesia. Kan Indonesia kan juaranya katanya, pencak silat segala macam. Kalau pemenang terus. TV kita juga pemenang, Prof. Nah, pemenang ya. Nonton di televisi. Itu kan untuk orang-orang tertentu saja yang menonton, tidak bisa rakyat. Jadi segmennya ini yang barangkali kurang menurut saya. Harus dievaluasi kembali. Ya, harus dievaluasi untuk segmentasinya. Kenapa? Pariwisata kita sudah bergeser sama sekali. Nah, community based tourism kita sudah melanggar, dan juga pariwisata itu sudah special interest yang laku. Jadi tadi misalnya kepada localized tadi, yang mana mengingatkan orang melihat apa sih sebenarnya. Kecuali tadi kalau untuk gengsi ya, kalau gengsi ya oke, kita mau melawan Singapura, kita buat yang lebih besar dari Singapura, atau kita lawan Malaysia, boleh aja. Karena itu tadi soal gengsi, Prof. Saya tadi kan ada siapa yang banyak ditanya gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada pesanan beredar juga. Sudah serahin aja ke pemerintah daerah. Kita bisa hitung lah berapa sih PAD-nya mereka kan. Gitu. Jadi PAD mereka, total APBD-nya aja belum mencapai dari jumlah utang gitu. Apalagi kalau bicara PAD gitu kan. Jadi gimana ya solusi? Ya, menurut saya bicara segmentiknya. Ya, kita harus kaji secara mendalam. Ya, ini kan sudah diserahkan ke BUMN. Ya, silakan engineer. Kita harus berlapang dada. Kalau yang terjadi, ya itu satu lagi barangkali organize otorita yang melaksanakan juga itu harus dievaluasi. Jangan hanya sifatnya pemerintah saja. BUMN, ada BUMD, ada BLU, ada
sifatnya pemerintah, nah itu kan. Tapi keterlibatan masyarakat di mana? Nah ini saya sudah pertanyakan ini kepada anggota dewan yang terhormat, bahwa kita harus memilah, jangan hanya melihat pariwisata itu atau destination is a place, tempat. Begitu dia sebut a place, dia semuanya itu infrastruktur, padahal bukan pariwisata. Destination is not a place. Dia adalah a new way of seeing things, segala sesuatu hal yang bisa kita kembangkan sesuatu. Nah itulah yang disebut destinasi. Kalau kita berfaham bahwa destinasi itu suatu tempat, inilah proyeknya. Benar tuh proyeknya. Infrastruktur. Iya, infrastruktur itu benar. Tapi kan sudah tidak ke sana lagi. Nah, faham nggak kita? Nah, marilah insan pariwisata kita bersama-sama kita kaji dengan baik bahwa Paris destination itu is not a place, sehingga infrastruktur. Makanya menurut saya yang harus dievaluasi bukan hanya Mandalika saja, tapi yang 5 super prioritas termasuk yang 10 harus dievaluasi. Di mana sekarang dikembangkan oleh Menteri Pariwisata, saya salut, senang saya, dikembangkanlah desa-desa wisata dengan homestay-nya untuk melengkapi supaya masuknya ke masyarakat. Inilah dia dari itu, makanya community base-nya di situ masuk lah. Jadi bukan hanya destinasinya mahal tadi, keterlibatan masyarakatnya di mana. Jadi nggak usah bikin hotel, biarlah hotelnya di masyarakat. Nah, di Maluku Tenggara di Pulau K itu ada suatu homestay lebih mewah dari hotel bintang 5. Masyarakat yang punya. Nah, itu yang kita buat. Jangan kita buat hotel. Kalau Bapak membuat hotel di semua event itu, yang dapat untung siapa? Investor kan? Nah, ini yang menurut saya yang harus kita kaji lebih dalam. Ya belum kita lihat dari souvenir ya. Siapa yang buat souvenir? Masyarakat atau bukan? Atau BUMN-nya seperti yang di Sumsel. Olahraga segala macam dibuat. Siapa yang membuatnya? Mereka kan bukan. Walaupun besar pesan saja, tapi harusnya biarlah masyarakat lah yang buat. Kita membuat standarisasi dan kualitinya saja. Nah, misalnya kita melibatkan UMKM. Nah, kita bicara UMKM sedikit ya, nggak apa-apa ya. UMKM itu kan ya usaha yang mikro, ya, kecil dan menengah. Saya mau tanya pada Bapak. Bapak sebagai seorang ekonom, usaha mikro, kecil dan menengah apakah bisa untung? Karena skala usahanya tidak masuk. Jadi nggak bisa mereka itu berkembang dalam satu desa dengan BUMDes-nya. Harusnya dikembangkan ada skala usahanya. Nah, kebetulan kan ini Mandalika tempat infrastrukturnya sudah terbangun, tapi penghasilannya tetap minus ya setiap ada pagelaran. Kira-kira kalau baiknya ya, solusi baiknya dari, sedangkan Mandalika ini adalah tempat wisata, bisa dibilang tempat wisata. Nah, solusi baiknya untuk ke depan, kira-kira untuk pemerintah ini, Mandalika ini dijadiin apa? Biar ada income, pasif income buat masyarakat juga ada, bahkan dari perusahaan, bukan perusahaan, tempatnya Mandalikanya juga ada gitu. Kira-kira solusi ke depannya baik. Contoh sederhana pembanding, Danau Toba. Kan sudah ada, kita kan nggak usah bangun ya. Gimana pelaksanaan sekarang? Saya nggak usah jawab, kita evaluasi. Walaupun memang ada masalah di sana, kan banyak kabupaten yang, tapi kan itu fasilitas sudah ada. Kalau ini kan dibangun baru. Ya. Tapi ada menguntungkan tidak nih otoritasnya nih? Jadi yang sudah ada saja, bagaimana? Apalagi ini yang dengan bangunan yang harus dikembalikan. Nah sekarang bangunan itu sudah berdiri supaya bisa rutin, bukan rutin, periodik kegiatan. Kan bukan hanya untuk MotoGP juga sama pun USBK saja yang tetap setiap pelaksanaan event dia akan merugi. Ada yang 50, yang 100 tetap merugi. Jadi walaupun bagaimana hitungannya kayak apa juga tetap merugi. Apa mau diteruskan? Nah saya mau tanya, apa ini mau diteruskan? Belum lagi hutang pembangunan. Nah ini yang harusnya kalau hutang tahun pertama sih boleh, tahun kedua sih oke. Sampai 5 tahun sih masih oke ya. Tapi 5 tahun kan harus untung. Nah sekarang what next? Saya bilang ya beri kita peluang pada mereka, tolonglah dikaji. Kecuali kalau kita yang sudah mengkaji, oke. Kan dari ininya Prof, maksudnya dari pengamatan selama ini kira-kira potensial Mandalika itu kira-kira apa sih yang bisa kita, apakah dia akan tetap seperti itu atau ada alternatif lainnya? Ada alternatif lainnya.
Tapi barangkali kita sebelum kita jawab, kita mau tahu dulu tuh studi kelayakan itu apa yang dia maksudkan itu. Kita harus pelajari betul. Saya hanya selintas karena saya belum dapat yang studi kelayakan yang rincinya. Itu sebenarnya apa sih sasaran targetnya yang mau dicapai? Apakah jumlah wisatawan atau rupiahnya? Kan target itu bisa bermacam-macam gitu, sehingga apa bisa juga untuk membangun pariwisata nanti. Tapi kalau jumlah wisatawan dengan rupiah, berarti dia masih menganut paham yang lama. Itu maksud saya. Lama tourism itu kita maksudnya. Itu tadi. Jadi masa kan di situ. Iya, jadi mass tourism itu sebelum tahun 80. Ya. Jadi kalau mereka masih kepada mass tourism, itu cara berpikir kita dunia itu sebelum tahun 80. Atau jangan-jangan dulu pemerintah masih berpikir gitu polanya. Mungkin. Pakem ininya. Nah, jadi makanya pariwisata kita itu masih konvensional, bukan tradisional, konvensional. Ya caranya semuanya bahwa pariwisata itu lebih pada jumlah orang. Ya kalau mass tourism itu senang kita. Karena sekarang kan tidak. Biar sedikit, tetapi yang datang itu bawa uang banyak. Nah itu sebenarnya dia membangun di kita si wisatawannya. Saya lupa Prof, negara apa tuh yang kemudian juga membuat kebijakan itu kan akhirnya membatasi jumlah pengunjung. Jadi selain memang sudah bergeser ya. Nah itu yang saya bilang, salah satu diantaranya bukan pada jumlah, ini disebut dengan physical carrying capacity. Nah itu harus dihitung. Makanya pariwisata itu ilmu eksak. Harus ada menghitung physical carrying capacity, kapasitas terpasangnya itu berapa. Jumlah yang mampu untuk kondisi itu, misalnya kayak Borobudur. Nah itu harus kita lihat berapa jumlah skatologi, misalnya kayak Komodo. Itu berapa? Apakah mungkin kita Komodo itu zonasinya yang jadi masalah menurut saya, samping fasilitas lainnya. Masa kita mau melihat berdekatan, itu harus zonasi yang tidak boleh. Zona 1 itu merah harusnya. Nah, jadi kalau nanti itu saya takutkan, ya ini ada sedikit saya, bahwa kalau kita masuk ke zonasi tidak ada, itu bermasalah. Nanti si binatang itu nanti tidak berkembang lagi dia, malu karena kitanya lebih banyak. Nah itu physical carrying capacity harus di sana. Nah sekarang kalau sport tourism ini itu kan perhitungannya kan total dari itunya sudah dihitung oleh mereka jumlahnya, tapi kan masalahnya orang yang datang ke sana yang kurang sehingga merugi, tidak mencapai kapasitas terpasang yang sudah dipersiapkan. Nah tapi kalau yang tadi itu terkait dengan konservasi daripada destinasinya sendiri, seperti Borobudur. Nah kalau Danau Toba juga itu juga harus kita jaga. Komodo juga harus kita jaga juga zonasinya. Itu bermasalah itu di zonasinya menurut saya. Nah, jadi harus kita. Jadi physical carrying capacity rumusnya sama, tetapi bisa juga angkanya beda. Nah itu saya nggak tahu tuh. Kok bisa terjadi? Padahal itu rumusnya sama. Jadi kalau kita hitung kapasitas mereka itu bukan hanya physical, tapi juga adalah time and motion studies-nya, pergerakan. Kalau 10 keluar baru 10 masuk. Nah itu yang di pariwisata itu begitu ribet. Jadi tidak hanya jumlah saja, tapi juga makanya dikhawatirkan Borobudur ini akan turun terus katanya itu karena tidak ada perhitungan physical dan juga perhitungan sampai physical carrying capacity juga time and motion studies-nya. Jadi berapa pergerakannya itu yang harus dihitung juga. Nah itu kan hitungan apa semua eksak semua. Iya sama kalau Borobudur dengan ini Prof, Komodo kan itu. Ya. Saya bukan di jurnal ya, tapi saya sempat membaca ada satu tulisan itu kan 2 ancaman serius terhadap populasi Komodo kita. Betul. Satu berkaitan dengan soal perubahan iklim. 2 adalah soal ini tadi jumlah kunjungan dan soal zonasi. Jadi populasi itu akan menjadi terancam di situ ya. Tapi, nah disinilah yang menurut saya jangan sembarangan membangun di zona merahnya itu jangan sama sekali. Kita kan bisa pakai teropong kan, nggak perlu harus dekat-dekat melihat kan. Kenapa harus kita dekat zonasi? Itu kan akan mengganggu. Saya orang penyinta lingkungan. Dia cinta lingkungan tapi salah. Jadi itu kan mengganggu kan. Kita kan ada 2, ada flora, ada fauna. Nah flora itu tanamannya, fauna itu ya kepada binatang-binatang itu bukan hanya Komodo saja. Nah, itu harus ada zonasi. Tapi kalau kita kan sampai terdekat itu boleh. Nah kemarin waktu terjadi KTT ASEAN ya dilaksanakan, tapi kapasitasnya harusnya tidur di kapal. Nah ini yang menurut saya perhitungan kita harus tepat betul. Jadi janganlah mereka dibiarkan seperti ujung kulon juga, kita kan nggak boleh terlalu dekat segala macam. Dari mana pakai aja, pakai teleskop. Ya misalnya kayak bird watching.
pengamat untuk burung segala macam. Itu kan kita nggak bisa dekatin dari jauh. Nah, tele kita yang bagus, kamera kita yang harus kita ini. Jadi orang asing senang karena jauh. Misalnya kayak orang hutan saja di Tanjung Puting. Nah, saya sudah ke sana, saya lihat, ya itu memang bagus. Tapi bagusnya mereka adalah kasih makan orang hutan supaya datang orang hutannya sehingga si turisnya bisa ngelihat. Tapi harus ada jarak. Nah, itu nggak bisa kita langsung seenaknya ke sana saja. Nah, ini zonasi itu harus dipertahankan di samping physical carrying, jumlah orangnya, perputaran orangnya, pergerakan orangnya, time and motion studies, dan juga tadi ya kita harus lihat ya bahwa habitat kita kan berbeda dengan itu sehingga tidak lari. Sehingga sangat menarik ya pada saat ke sana. Itu ada rajanya orang, bukan raja, ya mungkin rajanya datang sendiri ke kita, kan jadi aneh deh, jadi dia heran gitu. Tapi dibilang oleh orang kehutanannya, Pak jangan bergerak kita malah kejarnya nanti kan, kita diam aja, lewat gitu di depan kita, kan enak tuh diambil fotonya. Padahal kita harus ngambil foto kan jarak jauh. Nah sama juga dengan ini komodo tadi kan kita nggak boleh dekat. Kenapa nggak bikin kaji tele, sewa telenya? Nah kalau kita bahas itu Prof, soal sama kan hampir sama tadi, Mandalika adalah soal visibility study ya, kelayakan. Kita bicara komodo, zonasi, ya sama juga kan soal studi kelayakan apa semua. Saya tiba-tiba teringat gini Prof, waktu ini kan masih zaman dulu waktu Pak Jokowi JK, yang waktu kemudian kita mau saya ikut SMS dulu kan dukungan itu untuk bagaimana bisa masuk di UNESCO nomor 1 ya. Masuk warisan dunia. Warisan dunia. Tujuan kita kan sederhana. Ya, kalau kemudian masuk warisan dunia, satu kebanggaan, bukan gengsi ya. Betul kebanggaan. Kebanggaan lalu kemudian tentu lagi-lagi kesejahteraan bagi masyarakatnya. Masyarakat setempat khususnya setempat ya. Tapi ya community base-nya gitu loh. Ya. Tapi di kemudian lagi ribut sekarang ini kan ini Prof sekarang. Akhir-akhir ini kan lagi ribut. Satu misalnya soal masyarakatnya itu. Ya, yang mata pencarian yang dulunya di darat disuruh bergeser ke laut, kemudian sekarang mau disuruh di darat, berhenti lagi. Disuruh berhenti, bahkan ada mau diasingkan selama 1 tahun ke depan ya. 1 tahun ke depan mau dikeluarin gitu ya. Jadi studi kelayakannya ini bagaimana gitu. Jadi yang kita selalu absah atau tidak. Ya apalagi sekarang semuanya dikelola oleh BUMN. Saya bukan nggak percaya. Ya, tolonglah masyarakat juga terlibat. Kenapa tidak otorita itu menjadi, saya sebut otorita supaya gampang ya. Itu masyarakat juga terlibat di dalam. Jadi jangan BUMN saja. Sebab BUMN itu dia kalau merugi nanti negara nanggung, tapi kalau untung diam-diam aja kan gitu. Nah ini juga hampir semua kan dikolaborasikan semua BUMN dalam in-journey. Ini that is bagi saya harus evaluasi benar. Saya sangat kurang sependapat. Karena biarkanlah masyarakat ikut terlibat. Bentuknya apa? Mari kita duduk bersama. Seperti yang saya bilang tadi Selekta. Bikin PT, mereka yang ngelolanya, sahamnya masyarakat semua. Wah, untung mereka. Itu PT. Mematikan kehidupan masyarakat setempat juga jadi. Di samping mematikan kehidupan masyarakat, tapi ekosistem kita yang jadi rusak. Memperbaiki ekosistem lebih mahal daripada menghancurkannya. Nah, ekosistem kita sudah diperhitungkan tidak nih masalah komodo, termasuk juga Mandalika. Nah, jadi artinya ekosistem itu kan terkaitnya juga dengan ada floranya, ada faunanya, sistemnya juga ada juga sistem yang ada di atas bumi juga, ada yang di bawah bumi kan, Mbak. Ya. Nah itu disebut ekologi. Kalau kita bicara ekologi itu mungkin episode khusus kita bicarakan deh, karena ini juga terabaikan. Karena saya khawatir yang waktu membuat komodo kita ini tidak paham terhadap ekosistemnya. Ya mungkin ada orang kehutanan kan harusnya, karena itu kan orang kehutanan yang di flora maupun fauna. Tapi ekosistem in tourism itu harus terkait. Nah ini yang jadi masalah bagi kita adalah untuk menjaga flora dan fauna. Kalau ini hilang, waduh ini warisan menurut saya Tuhan yang memberikan mereka hanya satu-satunya di dunia. Nggak ada di tempat di lain. Akhirat juga nggak ada kita dapat. Jadi kok kita lalai begitu saja? Padahal binatang itu hidupnya gajah saja sampai merusak desa, habitatnya sudah
terganggu atau benar-benar terusikkan. Harimau. Harimau tanya, juga. masih dapat nggak harimau? Nah, saya mau tanya di Papua. Cendrawasih aja. Cendrawasih gimana sama Sudah susah sekarang. Itu yang saya takutkan. Jadi harta yang kita di Papua, lingkungannya begitu bagus, ada flora dan fauna. Cendrawasih itu kan satu-satu di dunia ada di sana ya, sama PNG ya. Di PNG sama di Papua. Karena ada satu spesies yang hanya ada di situ. Termasuk juga burung-burung yang ada di Pulau K itu hanya Pulau K Kako, itu hanya di situ aja yang ada. Yang ada di situ. Ada di situ aja, tempat lain tidak ada. Jadi dia endemik. Nah, endemik ini coba kalau kita kaji. Nah, burung itu tuh kan sangat bagus sekali tuh. Saya takut sekali nih saya ini masalah dengan cendrawasih kita. Yang ada banyak di rumah-rumah kita ada tapi sudah mati ya. Dijadiin ini lagi ya. Nah, itu kok nggak terjaga? Kan sudah tahu tuh. Dulu kenapa nggak kita jaga? Kenapa dia nggak jaga? Makanannya kan kurang. Kenapa makanannya kurang? Karena kan dipotong semua flora tanaman-tanaman kita, dibuang, dipangkas. Apalagi kalau hutan, saya terlepas tidak bicarakan masalah IKN ya. Itu semua tanaman hutan di ini kan gimana masalah faunanya, tambangnya, bersaing. Kampung Bapak yang Sulawesi yang mau bikin tambang katanya mau bikin baterai segala smelter segala macam. Bagaimana nanti kehidupan alam kita? Bukan kita melarang ya, tapi tolong jaga dululah eko kita. Kalau itu rusak, anak cucu kita menjadi beban untuk memperbaiki konservasi alam itu lebih mahal daripada Bangka. Berapa susahnya kita memperbaiki timah kita tuh. Sekarang lucu, di Bangka timah itu sudah di laut. Wah. Jadi laut itu udah kotor. Saya ke sana itu kotor, aduh udah bersaing dengan perikanan. Bukan di darat lagi. Karena di darat tidak boleh. Mereka di laut kan nggak ada peraturan di laut. Itu gimana Pak untuk anak cucu kita ke depan? Apa kita hidup hanya berapa tahun? Sekarang itu wajib bahwa pariwisata dibangun harus berbasis kepada eko. Jadi eco-based tourism itu wajib sekarang. Tidak bisa kita menebang begitu saja, nggak bisa sekarang. Kalau nggak UNWTO akan negur kita. Nah itu berkaitan juga sebenarnya dengan perubahan iklim itu. Oh iya, ini salah satu diantaranya. Bagaimana kita itu supaya menjaga lingkungan itu untuk juga keadaan semua. Ya masalah ozon kita segala macam, karbon kita. Oke, Prof, ini kita sudah masuk di menit terakhir, Prof ya. Dan saya ingin memberi perlu diklarifikasi, paling tidak tadi saya mengambil misalnya Mandalika, Komodo. Kita akan melihat bahwa penting visibility tadi harus di. Ya. Ini kalau misalnya saya menganalogikan nadinya di pariwisata membangun itu harus di situ visibility tadi. Ya. Jangan karena gengsi gitu ya. Ya. Jangan harusnya kepada keabsahan daripada studi kelayakannya. Itu dasar pada kita untuk kita lanjutkan atau tidak. Tapi begitu kita nyatakan lanjut, ini berarti sudah oke. Sudah layak lah. Sudah layak semua. Jadi mulai dari aspek ekonominya, sosialnya, budayanya, lingkungannya, itu harus semuanya. Karena studi kelayakan itu bukan hanya satu aspeknya, itu seluruh aspeknya ada. Nah itu betul atau tidak kajiannya atau studinya. Nah jadi untuk membuat itu harus hati-hati, karena itu juga cukup besar biayanya, karena harus ada riset di kajian semakannya. Nah jadi sekarang kita gimana? Kalau ini merugi, ya udah tutup saja atau hapus saja event itu. Tidak semudah itu maksud saya. Berapa biaya yang sudah kita keluarkan, kepercayaan kita kepada yang membuat. Ya. Ini kok bisa saja kita stop saja, kita ganti aja event lain, atau kita bongkar, atau serahkan aja kepada yang lain. Belum tentu. Ya karena dari yang sekarang saya sudah begitu kan gitu ya. Contoh yang sangat sederhana. Nah kasus tadi yang kedua adalah masalah Komodo, juga hati-hati. Jadi jangan membuat suatu hotel sekarang berdekatan dengan komodonya. Ini harus ada zonasi yang tidak boleh. Lihat dari jauh ya dengan teropong saja. Jadi orang kita sewakan teropongnya mahal, sehingga bisa dia lihat semua. Kan itu lebih bagus daripada kita ya untuk kita melihat cendrawasih saja. Itu berapa lama kita menunggu Pak untuk bisa dinari tenggo Pak itu Pak. Bapak tahu kan ada cendrawasih bisa nari tenggo itu lama sekali Pak kita. Dan kita kan kalau bergerak sedikit terbang ya. Iya. Iya. Gimana kita coba nunggu, bertahan ini? Nah seperti itu maksudnya. That is jangan jaga ekonya. Kalau ini komodonya kita lihat dia kan malu dia Pak. Dia malu-malu juga itu. Malu ya. Sambil melihat dekat sekali kita foto, aduh. Itu menurut saya
Ya, kita orang lingkungan Pak ya, janganlah orang hutan juga kita buat begitu kan jadi kesian kita nggak ada. Berapa banyak kita mau, apalagi coba harimau kita Sumatera segala macam, gajah kita katanya sudah ada yang mati ditembak karena untuk gadik. Aduh, itu kan bukan kisah kita. Pemerintah harus menjaga, jangan sampai terjadi hal demikian. Kalau ini terjadi juga dengan komodo, yang kita ikut juga sharing untuk dapat nilai. Dapat nilai juga. Saya ikut berkontribusi itu, Prof. Saya rasa seluruh orang Indonesia harus ikut nilai kan supaya menang kan. Kebanggaan gitu ya. Kebanggaan, tapi kan ternyata gitu. sekarang. Tapi terakhir, Prof, dari saya nanti mungkin Pak Jan. Ini kan komodo akan ada sekarang yang mau tutup itu kan ditutup. Gitu. Karena katanya program premium, super premium, wisata super premium. Itu ada. Lagi-lagi dia bicara soal visibility tadi, Prof, dengan tadi komitmen itu. Jangan mengada-ngada aja lah, kalau menurut saya. Diambil spillway supaya ini bisa tetap jalan, pakailah istilah yang lain. Janganlah mengada-ada membuat spillway. Spillway itu apa ya? Pelarian. Untuk supaya ini disahkan. Ya kalau memang sudah tidak valid atau tidak visible, ya mau diapakan? Ya biasanya kita rugi sekian, atau mau dibikin apa terserah, bikin museum. Tapi atau bikin apa ya terserah. Tapi jangan buat spillway untuk bikin premium, super premium, platinum. Lagi-lagi kan kembali tadi di soal komoditinya, Prof, gitu kan sebenarnya. Ya, masalah komoditasnya karena sport tourism high risk. Nah, kalau kita bicara high risk, harusnya high return. Nah, orang harusnya low risk, high return. Nah, itu orang ekonomi. Nah, ini kan high risk tapi low return, malah negatif. Nah, ini kan melanggar falsafah konsep ekonomi kita. Kok bisa menjadi high risk tapi low return? Itu kan jadi masalah. Harusnya low risk kita high return. Kalau dia sebut besar pengeluaran, ini kecil pendapatan, besar pengeluaran, tidak ada pendapatan. Tidak ada pendapatan, bukan kecil pendapatan, tidak ada pendapatan. Jadi besar pasak dari tiang gitu. Ya itu filosofi kita udah banyak. Sekarang what next? Ya silakanlah pemerintah. Tapi menurut saya satu kesalahan ini kan diserahkan ke BUMN. Dia yang sudah bergabung BUMN ini menjadi satu nama, dia harus mengambil offer gini. Menurut saya that is keliru. Kemudian holding. Iya holding, semuanya mau di holding. Padahal semuanya itu bermasalah kan BUMN-nya. Kenapa nggak ikutkan rakyat? Jadi rakyat juga merasa happy. Jadi kata Bapak bilang happy, dia bahagia, masyarakat juga. Kenapa tidak? Kami contoh udah banyak, bikin koperasi, bikin PT, bikin CV. Mereka adakan sendiri. Mungkin di tema lain, Prof, ya. Tapi saya hanya untuk mendapat mungkin closing-nya dari Prof gitu ya. Tadi kan kita menyebut ini bukan ini gengsi atau titipan lagi, tapi kan kita lihat gengsi ya. Saya menyebut ini potensial akan terjadi kerugian negara, Prof. Ya. Itu sudah jelas. Karena sekarang aja udah berteriak kan, udah berapa kali ya nggak bisa gitu. Nah itu mau diapakan? Ini nggak bisa dipersalahkan siapa yang buat studi kelayakannya. Dipertanyakan. Apakah karena ingin sesuatu kita harus ada gitu kan jadi masalah. Kesian kita termasuk juga kayak komodo itu kalau perlu ya dirobek. Makanya saya bilang evaluasi kembali 5 destinasi super prioritas sama 10. Evaluasi lagi. Itu saran saya. Jadi tidak perlu lagi kita kepada investor high, tapi juga harusnya community based tourism. Masyarakat itu perlu diikutsertakan sebagai peserta juga. Biar masyarakat bahagia, sejahtera. Ya, turis juga senang. Turis juga senang. Ya, mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan, closing statement atau apa pengen disampaikan? Ya, jadi kalau membuat sesuatu studi secara abstrak kita studi kelayakan menjadi dasar awal, tolong dikaji yang benar gitu. Nah kemudian tolong evaluasi bukan hanya Mandalika, bukan hanya Komodo, tapi yang 5 itu tuh harus dievaluasi, termasuk yang 10. Nah itu aja pesan saya. Siap, terima kasih banyak, luar biasa sekali Pak Prof, terima kasih banyak sudah mampir. Pak Syam juga terima kasih banyak sudah mampir juga. Teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir episode ini. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.